Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua tetap berada di lindungan Allah SWT. Selamat datang kembali di Praktikum Biomedin 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat. Bersama saya, Kuri Amanda Izati, kita akan mempelajari terkait dengan protozoa darah. Protozoa darah merupakan parasit yang menyebabkan penyakit malaria. Teman-teman tidak asing ya dengan kata-kata penyakit malaria. Nah, protozoa darah yang menyebabkan penyakit malaria itu ada 4 teman-teman, yaitu Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, dan Plasmodium ovale. Nah, Plasmodium ini hospes definitifnya adalah nyamuk Anopheles betina. Nyamuk Anophilesnya itu seperti ini teman-teman. Jadi ketika dia menggigit manusia atau mengambil darah pada manusia, maka posisi tubuhnya itu akan menungging. Nah, untuk nyamuk Anopheles betina ini akan teman-teman pelajari besok pada saat praktikum entomologi. Kemudian untuk hospes antaranya itu adalah manusia. Lalu untuk bentuk infektifnya adalah sporozoid. Sporozoid dari Plasmodium ini. Kemudian cara infeksinya adalah melalui gigitan nyamuk yang di situ mengandung sporozoid, yaitu bentuk infektif dari Plasmodium. Atau bisa juga melalui transfusi darah yang di situ juga mengandung sporozoidnya. Selanjutnya adalah siklus hidup. Seperti biasa sebelum kita mengetahui morfologi dan stadium-stadium dari Plasmodium tadi, maka kita akan mengetahui terkait dengan siklus hidupnya dulu. Di sini kami mengambil sumber dari CDC. Masih sama ya teman-teman, karena sumbernya harus yang terpercaya. Nah, untuk yang pertama kita lihat di sini. Kita harus tahu dulu nih, bahwa dalam siklus untuk terjadinya suatu penyakit malaria, itu ada 3 siklus. Yang pertama adalah exoeritrositik, kemudian yang kedua eritrositik, yang ketiga adalah sporogonik. Nah, ketiga siklus ini tentunya memiliki tahap yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan belajar terkait 3 siklus itu. Untuk yang pertama, ketika ada nyamuk Anopheles betina yang di situ mengandung sporozoid, dia akan menusuk tubuh manusia, yang mana di situ si nyamuk ini sebenarnya dia pengen makan darahnya manusia itu, gitu kan? Tetapi bersamaan dengan dia mengambil darahnya manusia, maka sporozoid yang ada di kelenjar ludahnya si nyamuk itu akan keluar dan akhirnya masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi ibaratnya barter gitu teman-teman. Kita ngasih darah ke nyamuk, nyamuknya ngasih sporozoid ke tubuh manusia gitu. Di dalam tubuh manusia, sporozoid akan pergi ke hati, ke liver gitu ya teman-teman. Liver, dia akan menginfeksi livernya. Nah, di saat berada di hati ini, dia akan berkembang menjadi C-zone. Nah, C-zone ini juga penting nih teman-teman. C-zone, jadi kalau teman-teman lihat di sini sporozoid kan hanya 1 nih, ya kan? 1. Tapi karena dia itu berkembang jadi banyak C-zone, jadi gede kayak gini. Nah, kemudian setelah dia menjadi C-zone, dia akan pecah gitu ya. Dia akan keluar satu-satu nih. Setelah jadi merozoid, masuklah ke siklus yang namanya eritrositik. Di siklus eritrositik ini, merozoid tadi itu akan masuk ke dalam eritrosit. Kemudian di dalam eritrosit dia akan berubah menjadi tropozoid. Nah, morfologinya kita akan belajar nanti. Nah, setelah jadi tropozoid nih teman-teman, itu ada sebagian tropozoid yang di situ dia bisa menjadi tropozoid dewasa, lalu dia akan berubah menjadi C-zone, sama seperti waktu di liver ya. Berubah menjadi C-zone ya, menjadi banyak kayak gitu kan. Nah, setelah itu C-zone-nya ini, merozoidnya ini akan pecah lagi dan akhirnya merusak eritrosit. Nah, disinilah teman-teman, ketika eritrositnya manusia itu sudah parah karena sudah hancur semua, maka orang tersebut bisa mengalami anemia dan juga demam. Kemudian kita kembali ke sini. Sebagian tropozoid lagi itu akan menjadi tropozoid dewasa, lalu akan menjadi gametosit. Nah, gametosit ini akan menjadi 2 juga teman-teman. Kalau misalnya Plasmodium falciparum nanti bentuknya seperti ini. Ini yang makrogamet, ini yang mikrogamet. Kalau yang Plasmodium vivax, ovale, malaria, gametositnya bentuknya seperti ini teman-teman.
Ini makrogamet, yang ini mikrogamet. Nah, makrogamet dan mikrogamet yang ada di tubuh manusia ini itu akan diambil lagi nih teman-teman sama nyamuk. Diambil lagi, nanti masuklah ke dalam siklus sporogonik. Nah, jadi yang ada tanda-tanda merah ini, tahap yang ini teman-teman, itu berada di dalam tubuh nyamuk. Sedangkan yang biru-biru ini teman-teman, ini masuk ke dalam tubuh manusia. Seperti itu ya. Nah, ketika sudah masuk ke dalam nyamuk ya, si gamet-gamet tadi, kemudian makrogamet dan mikrogamet ini akan berubah menjadi ookinet. Ini sudah di dalam tubuh nyamuk ya teman-teman. Nah, ookinet ini akan berubah menjadi ookista. Ookista ini bentuknya seperti ini nih teman-teman. Terus setelah ookista, kemudian dia akan menjadi banyak sporozoid. Nah, ingat sporozoid itu adalah bentuk infektif dari Plasmodium. Nah, kalau udah jadi sporozoid kayak gini nih teman-teman, dia akan ke kelenjar ludah si nyamuk. Kalau sudah masuk ke dalam kelenjar ludahnya si nyamuk, maka nyamuk ini sudah siap untuk menginfeksi manusia. Nanti kembali lagi seperti ini. Ketika si nyamuk Anofelesnya menusuk tubuh manusia, niatnya mau minta darah, tetapi di situ juga lah terjadi masuknya sporozoid ke dalam tubuh manusia. Nah, seperti itu adalah siklus hidup dari Plasmodium yang akhirnya menyebabkan malaria. Sekarang kita beralih ke stadium Plasmodium. Yang harus kita tahu itu ada 4 stadium, yaitu tropozoid, sizon, dan gametosit. Gametosit ini ada yang makrogamet dan mikrogamet. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan Plasmodium vivax. Tropozoidnya itu bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi ada bentuk cincin dengan inti merah. Bentuknya itu seperti cincin ya teman-teman, kalau lihat kan. Dengan intinya ada merah, kemudian sitoplasmanya biru. Nah, eritrosit ini membesar ya, karena sebenarnya normalnya eritrositnya misalnya segini gitu ya. Tapi karena dimasuki sama tropozoid, akhirnya eritrosit tersebut membesar gitu. Dan titik Skufnernya mulai tampak. Kemudian ketika tropozoid itu sudah tua, maka bentuknya itu amoeboid. Kemudian titik Skufnernya tampak jelas. Nah, sizon ini seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, bentuknya itu bulat mengisi hampir separuh eritrosit. Jadi ini eritrosit secara normal, kalau teman-teman bisa lihat ya di kayak gini. Nah, ini itu adalah eritrosit yang di situ sudah dimasuki oleh Plasmodium, yang di situ sudah masuk ke stadium sizon. Nah, intinya membelah 2-8, kemudian antara inti terdapat titik coklat berupa butir hematin, titik Skufner tampak jelas. Skizon tua itu merozoid 12-24. Jadi merozoid yang tadi kita sudah bahas ya teman-teman, yang di situ bisa masuk ke setiap eritrositnya, yang bisa menginfeksi tiap eritrositnya. Nah, itu dalam satu season itu berjumlah 12-24, sehingga eritrosit itu bisa membesar. Nah, lanjut ke gametosit. Ini gametosit yang di situ ada makro dan mikrogamet. Kalau makrogamet ini nama lainnya female gametosit, jadi gametosit yang perempuan gitu. Kalau yang mikrogamet ini berarti gametosit yang male atau jantan gitu ya, yang laki-laki gitu. Nah, perbedaannya adalah kalau makrogamet ini bentuknya bulat atau lonjong, kemudian lebih besar dari mikrogamet, mengisi hampir seluruh eritrosit. Kemudian inti kecil kompak dan eksentris, kemudian plasma tampak biru dan pigmen malaria terbesar. Kalau mikrogamet ini bentuknya bulat lebih kecil dari makrogamet. Inti besar pucat, batas tidak tegas, plasma tampak pucat kelabu sampai merah muda, pigmen malaria terbesar. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat sebenarnya ini eritrosit, tapi karena dia ini kemasukan sama Plasmodium dan yang berubah menjadi gametosit, nah maka dia akan tampak seperti ini. Selanjutnya, Plasmodium vivax ini akan menyebabkan penyakit yang namanya malaria tertian benignam atau bisa disebut juga malaria vivax. Kenapa bisa disebut tertian benignam? Kalau teman-teman tahu, tertian ini artinya itu adalah ketiga. Maksudnya, kenapa kok bisa disebut tertian
tertian atau yang ketiga ini karena gejala klinisnya dia demam berulang hari ketiga karena dia panas menggigil tiap 48 jam. Nah, panas ini diakibatkan oleh pecahnya eritrosit. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa kok bisa disebut benignan? Benignan ini kalau misalnya di tumor-tumor itu, maka dia disebutnya jinak gitu. Karena Plasmodium ini masih menyebabkan malaria yang benignan atau yang jinak gitu. Karena nanti ada nih teman-teman yang lebih ganas gitu. Nah, gejala klinisnya itu tadi demam berulang, kemudian juga anemia karena pecahnya eritrosit. Kemudian komplikasi dari Plasmodium vivax ini adalah hepatomegali atau pembengkakan hati. Seperti yang teman-teman tahu tadi bahwa di siklus hidupnya dia akan menyerang liver nih terlebih dahulu. Maka ketika di situ sudah terlalu banyak terinfeksi atau terlalu terpapar sporozoid, maka livernya manusia itu akan terjadi pembengkakan hati atau hepatomegali seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Plasmodium falciparum. Tropozoitnya ini sebenarnya hampir sama ya teman-teman, cuman perbedaannya adalah dalam satu eritrosit dia bisa menginfeksi lebih dari satu tropozoit. Jadi kadang bisa satu, kadang bisa dua, malah kadang bisa tiga seperti ini. Bentuknya sama, cincin juga, cuman hanya 0,1 sampai 0,3 kali eritrosit, jadi lebih kecil gitu. Nah, sitoplasmanya tampak halus, kadang berbentuk seperti burung terbang di pinggir eritrosit. Nah, tropozoit tuanya dia akan berbentuk amoeboid, titik Maurer tampak dalam eritrosit, intinya 1 atau 2. Jadi inti kadang dia ada 1, kadang ada 2. Pigmen mulai tampak, plasma mengelilingi vakuola. Kemudian sizon. Nah, sizon ini bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi mengisi kira-kira separuh eritrosit. Sebenarnya hampir sama kayak Plasmodium vivax. Bentuknya agak membulat, inti sudah membelah tetapi belum diikuti sitoplasma dan titik Maurernya itu sudah menghilang. Nah, untuk sizon tuanya ini nanti inti atau merozoitnya ini akan membelah sebanyak 15-30 buah. Jadi lebih banyak dibandingkan Plasmodium vivax ya. Nah, pembelahan inti diikuti dengan pembelahan sitoplasma sehingga tampak seperti merozoit ya. Kemudian pigmen malaria menggumpal di tengah sebelum sizon masak. Jadi perbedaannya dengan Plasmodium vivax, kalau Plasmodium vivax itu kan bentuknya amoeboid gitu ya. Jadi kayak nggak beraturan gitu. Nah, kalau Plasmodium falciparum ini dia lebih terlihat lebih membulat gitu, jadi kayak menggerombol jadi satu. Kalau vivax kan dia kayak agak kemana-mana gitu kan. Nah, untuk gametositnya ini yang lebih khas lagi nih teman-teman. Kalau Plasmodium falciparum ini dia bentuknya kayak gini nih. Nah, kalau yang ini eritrosit semuanya, ini eritrosit. Ini ada yang keinfeksi nih. Ini juga kayak gini. Bentuknya beda banget kan, jadi kelihatan banget gametosit untuk yang Plasmodium falciparum. Nah, kalau makrogametnya ini bentuknya langsing seperti pisang. Kemudian plasmanya warna biru, inti padat letak di tengah-tengah. Jadi kalau teman-teman bisa lihat nih di sini padat kan di tengah dia. Ini juga padat di tengah gitu. Kemudian pigmen malaria terbesar di sekitar inti. Nah, untuk mikrogametnya ini bentuknya sama, pisang juga atau ginjal, tapi dia lebih gemuk daripada yang makrogamet. Kalau makrogamet kan dia langsing, kalau yang ini dia gemuk. Nah, plasmanya itu warna merah muda. Kalau di sini kan biru, dia warnanya merah muda. Dan intinya itu lebih besar dan menyebar gitu. Jadi nggak padat kayak gini, tapi dia lebih menyebar kayak gitu dan lebih pucat. Nah, pigmen malarianya itu tersebar di antara inti juga. Nah, untuk Plasmodium falciparum ini dia menyebabkan penyakit yang dinamakan tertian malignam atau malaria tropika. Kenapa bisa disebut tertian? Sama seperti tadi, karena demam berulang hari ketiga kayak gitu. Nah, untuk malignam, kebalikannya dari benignam nih. Tadi kan benignam adalah jinak, sedangkan untuk malignam berarti dia ganas. Jadi untuk penyakit yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum ini dia lebih ganas daripada malaria yang disebabkan oleh Plasmodium vivax. Kenapa? Karena gejala klinis aja udah kelihatan banget nih teman-teman. Nih, dia panas menggigil, berkeringat tiap 36 jam sekali. Jadi dia lebih cepat daripada yang Plasmodium vivax. Nah, kemudian juga anemianya lebih berat karena kerja dari Plasmodium falciparum ini dia kerjanya lebih cepat daripada
yang Plasmodium vivax. Makanya kenapa eritrositnya ini lebih banyak yang pecah atau rusak. Makanya anemianya itu lebih berat dan panasnya itu lebih cepat juga. Dan selain itu, dia juga bisa menyebabkan black water fever atau kencing warna hitam. Karena ini disebabkan oleh eritrosit yang terbuang bersama urin, sehingga warnanya itu menjadi hitam gitu. Nah, komplikasinya dia juga bisa menyebabkan hepatomegali. Selain itu, dia juga bisa menyebabkan malaria cerebral atau kerusakan saraf pada otak. Karena Plasmodium ini juga bisa menyerang pada otak. Nah, seperti itu. Jadi ini lebih berat ya dibandingkan Plasmodium vivax. Untuk pencegahannya, karena vektornya itu adalah nyamuk, maka kita diharuskan untuk menghindari gigitan nyamuk. Kemudian meminum obat anti malaria dan juga melakukan edukasi. Nah, ini nih stage yang paling penting bagi kita seorang tenaga kesehatan masyarakat. Nah, kita jelasin di satu persatu. Menghindari gigitan nyamuk. Sebenarnya nyamuk apa aja ya teman-teman? Karena nyamuk itu ternyata memang vektor dari berbagai penyakit, tidak hanya penyakit malaria saja. Nah, untuk itu di sini sebenarnya secara umum, cuman mungkin ada beberapa hal yang di situ lebih khusus ke nyamuk Anopheles. Di sini yang pertama, memakai pakaian pelindung seperti celana dan kemeja panjang selama beraktivitas, terutama saat subuh atau sore hari. Kenapa? Karena nyamuk Anopheles ini ternyata dia sering banget keluarnya pas subuh-subuh atau sore hari gitu. Jadi dia akan mencari mangsa atau mencari makan itu pada saat subuh atau sore hari ini. Kemudian selain itu memasang obat nyamuk di dalam ruangan atau semprot obat nyamuk di pagi dan sore hari. Atau kita bisa juga mengoleskan lotion nyamuk yang mengandung DEET atau diethyl toluamide. Yang di situ sekiranya kalau memang dirasa banyak nyamuk ya teman-teman, tapi kalau misalnya nggak banyak nyamuk tapi teman-teman mengoleskan lotion ini juga tidak masalah, itu akan lebih baik. Kemudian menggunakan kelambu atau jaring nyamuk yang menutupi ranjang tidur. Kemudian semprotkan insektisida atau obat nyamuk seperti permethrin untuk mencegah nyamuk berterbangan. Lalu hindari kebiasaan menggantung pakaian. Nah, siapa nih yang biasa menggantung pakaian di dalam rumah? Nah, ini kalau bisa menggantung pakaian ya hanya sedikit saja, atau malah kalau bisa tidak perlu digantung ya teman-teman. Kemudian kenakan pakaian tidur atau selimut yang bisa menutupi kulit tubuh. Ini bisa juga teman-teman menggunakan kipas angin kalau misalnya lagi tidur. Nah, itu juga berpotensi untuk mengusir nyamuk. Kemudian lakukan langkah pencegahan 3M. Kalau teman-teman udah familiar dong pasti ya, menguras, mengubur, dan mendaur ulang barang bekas. Lalu rutin melakukan fogging. Nah, khusus untuk fogging ini teman-teman, karena dikhawatirkan menjadi resistansi bagi nyamuk, maka fogging ini harus wajib berdasarkan anjuran dari puskesmas. Jadi yang bisa menentukan dia boleh fogging atau tidak itu ya berdasarkan puskesmas teman-teman. Meskipun teman-teman sudah mengajukan ke pihak yang berwenang seperti RT, RW, atau kelurahan, tetapi kalau tidak direkomendasikan oleh puskesmas maka itu tetap tidak bisa dilakukan. Kemudian harus melakukan edukasi. Nah, ini nih juga yang paling penting teman-teman, karena tugas teman-teman yang harus mengedukasi masyarakat. Baik itu masyarakat yang kecil ataupun masyarakat yang besar. Pokoknya secara umum. Nah, di sini melakukan edukasi dan promosi kepada masyarakat. Kalau terkait dengan penyakit malarianya ini, berarti harus diedukasi nih kepada masyarakat tentang pengertiannya, penularannya, gejala, pencegahan, dan sampai pengobatannya. Apalagi kalau di situ teman-teman harus bekerja sama dengan kader, maka kader harus benar-benar ditanamkan edukasi ini teman-teman, jadi biar lebih paham. Apalagi kalau misalnya teman-teman berada di daerah endemis. Tujuannya apa nih? Kenapa kita harus melakukan edukasi? Agar memberi kesadaran masyarakat dan meningkatkan peran serta terhadap kesehatannya sendiri dan juga tentunya kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah minum obat anti malaria. Nah, ini ada jenis-jenis obat anti malaria. Memang kita tidak belajar terkait dengan obat-obatan ya teman-teman. Ini hanya untuk for your information kayak gitu. Jadi kenapa sih harus minum obat anti malaria? Tentunya ini untuk melakukan pencegahan dini.
Jadi memang pengobatan ini sebenarnya kuratif ya teman-teman, tetapi ini akan masuk ke dalam pencegahan jika dilakukan sedini mungkin. Karena obat-obat ini diminum khusus bagi penderita malaria yang tidak ada komplikasi. Kalau misalnya ada penderita malaria yang di situ mengalami komplikasi, maka dia harus dilakukan rujuk seperti itu. Nah, ini juga untuk informasi teman-teman. Teman-teman bisa mencari sendiri di internet dan majalah atau segala macamnya, karena ini insya Allah sudah banyak di mana-mana gitu ya. Cuman di sini bahas lagi nih, karena kita juga harus berpartisipasi atau ikut serta dalam program pemerintah. Nah, program pemerintah terkait dengan eliminasi malaria itu apa aja? Yang pertama, akselerasi. Di sini pemerintah berfokus pada wilayah timur seperti NTT, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, yang di situ dia adalah endemis malaria. Nah, kegiatannya itu mencakup edukasi, memberikan kelambu secara massal, menyemprot dinding rumah, yang mana mencakup api lebih dari 40%, kemudian menemukan kasus malaria secara dini dan mengobati secara tepat dan tuntas. Kemudian yang kedua adalah intensifikasi. Kalau intensifikasi ini, dia khusus untuk daerah pertambangan, pertanian, kehutanan, transmigrasi, dan pengungsian. Kenapa? Karena ternyata daerah-daerah tersebut banyak sekali nih ditemukan vektor-vektor nyamuk Anopheles. Nah, kegiatannya ini hampir sama seperti yang bagian akselerasi, hanya saja perbedaannya yaitu pada menemukan kasus aktif atau mass blood survey yang ada di daerah ini tadi, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah eliminasi, dilakukan pada daerah endemis rendah. Jadi dia masih endemis, dia masih ada penderita malarianya, tetapi tidak yang banyak. Jadi bisa dikatakan daerah endemis rendah. Untuk itu, pemerintah melakukan program eliminasi. Bagaimana caranya agar malaria itu tidak ada di daerah tersebut sama sekali? Nah, kegiatan yang dilakukan itu banyak teman-teman, seperti penguatan surveillance migrasi, surveillance daerah yang rawan perindukan vektor atau reseptif, kemudian penemuan kasus aktif, penguatan rumah sakit rujukan, penemuan dini kasus malaria, dan pengobatan yang tepat dan tuntas. Di sini ada kata-kata surveillance teman-teman. Surveillance juga merupakan bagian dari tugas tenaga kesehatan masyarakat yang nanti teman-teman akan pelajari di semester yang akan datang. Nah, itu tadi yang sudah kita pelajari terkait dengan protozoa darah. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Banyak salah dan kekurangan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.